Terus pasti pernah dengar gak sih kalau misalnya MPK OSIS ini adalah babu sekolah. Aduh, ini pasti kedengarannya nih bukan hal yang udah mainstream lah tibanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, para small bears, kembali lagi di Batali Bakabat tentang SMA Limo. Jadi, pada kesempatan kali ini saya sebagai narasumber, bukan narasumber sih ya, sebagai MC-nya nih. Jadi mungkin saya perkenalkan diri. Saya Devin sebagai MC dalam acara Batali. Nah, untuk narasumbernya nih, teman-teman, ada teman kita yang mungkin teman-teman udah kenal nih sama dua orang ini. Mari kita perkenalkan kepada Ketua OSIS dan MPK Masa Bakti 2022. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Rizky Akmal Maulana. Saya selaku Ketua MPK Masa Bakti 2022. Halo teman-teman, saya Muhammad Iqbal selaku Ketua OSIS SMA Negeri 5 Bukit Tinggi Masa Bakti 2022. Oke, jadi gimana kabarnya nih Iqbal sama Kiki? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi kegiatan MPK OSIS udah nggak ada lagi nih, berarti asik. Ya setelah lengser ini Aduh. nggak ada kegiatan lagi ya. Sedih kali ya kata-kata Ya lengser. lumayan sedih ya, lumayan sedih. Nah, jadi nih Ki sama Iqbal, nih ada beberapa pertanyaan nih. Dan mungkin nih bisa menjadi ilmu bagi teman-teman kita. Ya. Ya. Jadi apa sih MPK OSIS? Mungkin kebanyakan dari kita belum mengerti secara dasar apa sih sebenarnya itu MPK OSIS. Mungkin bisa dijelaskan oleh, mungkin kita ambil Iqbal aja dulu deh. Oh mungkin bagi saya akan beritahu apa itu OSIS ya. Mungkin di MPK bisa Rizky menjelaskan. Oh ya, baik. Mungkin bagi saya OSIS itu sebuah organisasi yang ada di sekolah. Mungkin teman-teman semua sudah tahu OSIS adalah organisasi satu-satunya yang ada di sekolah. Oh, satu-satunya? Ya. Berarti eskul bukan organisasi? Mungkin bagi yang saya tahu di sekolah OSIS adalah organisasi satu-satunya yang ada di sekolah. Begitu. Tapi bagi saya OSIS itu adalah sebuah keluarga yang dimana dalamnya itu terdapat berbagai kisah, cerita yang bisa kita tuangkan di dalamnya. Dan itu bisa menjadi sebuah kenang-kenangan bagi kita semua apabila kita telah lulus dari sekolah ini. Begitu. Terima kasih Iqbal. Jadi ada yang MPK nih. MPK nih apa sih Ki? Soalnya kan kita banyak mendengar tuh tentang OSIS aja ya. Kata kutip OSIS aja. Nggak pernah dong orang-orang manggilnya MPK OSIS secara lengkap, cuma OSIS. Jadi mungkin bisa nambah wawasan teman-teman nih. Apa sih sebenarnya MPK gitu? Apa sih tugas-tugasnya? Mungkin pengertian dari MPK dulu sih. Oke. MPK yaitu Majelis Perwakilan Kelas. Nah, jadi tugas-tugas dari MPK ini sendiri yaitu mengevaluasi dan melihat itu kerja dari OSIS gitu. Nah, jadi jika OSIS membuat kesalahan, itu akan dievaluasi oleh dari MPK. Dan di dalam struktur pun MPK ini tinggi daripada OSIS, tetapi kita masih satu tingkat gitu. Maksudnya MPK dan OSIS itu berjalan seiringan. Nah, jadi jika saya sebagai ketua MPK dan Iqbal sebagai ketua OSIS, kami bekerja sama berdua dalam membangun MPK OSIS di SMA Negeri 5 Bukit Tinggi ini. Dan MPK OSIS menurut saya sih ya seperti kata Iqbal tadi adalah sebuah keluarga. Keluarga di sekolah, tempat kami pulang, tempat kami bercerita banyak hal, dan tempat kami mengadu nasib dan segalanya di situ. Waduh, mengadu nasib ini ya. Oh, jadi secara dasarnya MPK ini adalah sebuah organisasi yang gimana menilai kinerja dari OSIS gitu. Sedangkan OSIS merancang bagaimana program kerja Ya. untuk 1 tahun ke depan. Oh, begitu. Paham. Nah, dari yang saya dengar tadi kan Iqbal sama Kiki terus bicara kalau MPK OSIS ini adalah keluarga gitu. Jadi apa sih maksud dari kata keluarga tersebut? Mungkin saya dulu ya. Oke. Kalau menurut saya MPK OSIS ini keluarga karena
di sana kami telah belajar selama 1 tahun dan 2 tahun sebagai kepengurusan, sebagai seorang pemimpin bagi diri sendiri. Dan di situ kami berbagi suka duka, kami bertemu di bawah naungan namanya MPK OSIS. Dan di sana kami bertemu dengan teman-teman yang berbeda isi kepala, berbeda sikap dan sebagainya. Kami dipaksa untuk harus mengerti satu sama lain, tetapi lambat laun itu akan menjadi sebuah kebiasaan bagi kami. Nah, jadi kami, kalau menurut saya sih, sebuah keluarga tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Waduh, dalam sekali kata-katanya ya. Nah, pastinya kalau dalam keluarga itu nggak selalu berjalan mulus gitu kan. Jadi mungkin bisa berbagi pengalaman dong tentang selama menjadi kepengurusan MPK OSIS itu bagaimana aja. Atau mungkin ketua MPK sama ketua OSIS ini pernah berantem gitu dalam kinerjanya. Kalau bagi saya pengalamannya mungkin ya cukup banyak ya pengalaman, ada pun baik, ada pun yang buruk gitu. Jadi banyaklah pengalaman, terutama pengalaman yang buruk mungkin itu ya dari banyaknya yang siswa-siswa mungkin yang kurang suka sama MPK OSIS gitu. Karena mereka sering-sering istilahnya mereka tuh sering keluar dalam belajar gitu. Oh iya benar. Terus kalau pengalaman baiknya itu cukup banyak sekali pengalaman baiknya, karena di dalamnya kita sama seperti yang dibilang kita tadi, kekeluargaannya banyak gitu. Jadi kita bersama-sama melaksanakan program kerja untuk 1 tahun ke depan, dan itu sebuah cerita kita saat nanti kita telah lulus di sekolah. Oke. Kalau dari Kiki bagaimana, Ki? Kalau dari saya sendiri, pengalaman yang baiknya sih ya kayak tadi, seperti kekeluargaan, dan kita masuk di sini pola pikir kita berubah, perilaku, sikap, bagaimana kita seharusnya kepada seorang kakak, bagaimana kita seharusnya kepada seorang yang seumuran dengan kita, dan bagaimana kita kepada guru dan karyawan karyawati SMA Negeri 5 Bukit Tinggi. Dan bagi saya pengalaman buruknya mungkin pasti ada, pasti. Iya, pasti. Pengalaman buruk bagi saya atau yang kurang baik, pertengkaran karena perbedaan pendapat. Mungkin. Pasti. Setiap orang pasti punya pendapat sendiri. Iya. Dan tadi Devin mungkin bertanya ya. Iya. Ketua MPK sama ketua OSIS pernah berantem gitu? Nah, iya benar. Benar nggak sih? Kalau ini jawaban spontan aja ya. Ya, asik. Nah, kalau ini dari alumni kami gitu, pasti selalu bilang ketua MPK, ketua OSIS harus berantem gitu. Kalau menurut kami yang menjalankan jabatan, tidak perlu berantem, tapi perlu saling mengerti satu sama lain. Begitu. Yang penting bagaimana kita tuh bisa menyambung antara pikirannya satu dengan pikiran yang lain ya. Ya. Nah, betul. Oke. Terus karena labelnya MPK OSIS nih, jadi biasanya MPK OSIS nih berkaitan berat dengan yang namanya kepemimpinan gitu. Atau bisa kita sebut dengan kata kerennya itu leadership. Asik. Mungkin bisa dikasih ilmu nih antara ketua OSIS sama ketua MPK periode 2022 tentang bagaimana sih membangun leadership dan kepemimpinan dalam diri kita gitu. Bisa menjadi ilmu bagi teman-teman dong tentang hal ini. Kapan lagi nggak gratis? Kan kalau di luar-luar tuh nggak gratis kan. Di sini bisa gratis di Batali. Jadi bagaimana? Kalau menurut saya kepemimpinan atau leadership ini berawal dari diri sendiri. Jika teman-teman ingin menjadi sebuah pemimpin bagi orang lain, maka teman-teman harus bisa memimpin diri sendiri dulu. Bagaimana teman-teman dalam memanage waktu, memanage pekerjaan, dan lagi lainnya. Dan bagi saya, seorang pemimpin harus bisa menghilangkan egonya. Egois dalam mengambil tindakan, pendapat, dalam amarah emosinya, dan lain hal. Karena seorang pemimpin yang egois, yang tidak mendengarkan kata-kata dari para anggotanya dan teman-temannya, berarti itu sebuah pemimpin yang gagal. Itu menurut saya. Berarti itu diawali dari diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa mengatur diri kita menjadi pemimpin yang lebih baik. Ya. Oke, keren sih.
Jadi ada kedengaran nih tentang yang namanya egois nih. Berarti dalam pengalaman Kiki dan Iqbal berarti ada orang atau subjek lah kita bilang ya yang pernah mengalami sikap hal tersebut gitu. Ya, kalau bagi saya dalam organisasi pasti terdapat berbagai isi kepala yang banyak gitu. Jadi ada kepribadiannya egoisnya tinggi atau egoisnya rendah gitu. Jadi tergantung masing-masing kepengurusan gitu dalam menanggapi dirinya sendiri gitu. Jadi kalau untuk masalah egoisnya tinggi mungkin kita harus menanggapinya dengan sabar gitu. Mungkin itu kepribadiannya sendiri. Jadi dan kita sebagai leader atau pemimpin itu itulah cara kita. Jadi kita harus mengendalikan diri kita sendiri gitu. Jadi apabila kita bisa mengendalikan diri kita sendiri, jadi kita pun bisa mengendalikan orang tersebut. Oh, oke. Berarti ini udah dapat poin pertama dong. Yang pertama kita tuh harus bisa mengendalikan diri kita sendiri, bisa menilai bagaimana diri kita sendiri, mengatur diri kita sendiri kan. Terus ada poin-poin yang lain nggak tentang bagaimana menjadi pemimpin yang baik gitu? Kalau dari saya, bagaimana cara kita menjadi leader yang baik? Ya, yang bagi saya yang pertama ataupun yang terpenting yaitu kita bisa mengayomi anggota-anggota kita. Apabila kita bisa mengayomi anggota-anggota kita, jadi kepengurusan kita itu mungkin akan berjalan baik dan dipandang cukup baik bagi semua siswa ataupun warga yang ada di sekolah. Mengayomi, oke, sip. Dan itu tidak terjadi secara spontan ya. Waduh, udah 2 kali. Udah 2 kali ya. Cukup. Oh, udah ya. Balik ke Kembali ke laptop. Oke, terus pasti pernah dengar gak sih kalau misalnya MPK OSIS ini adalah babu sekolah. Aduh, ini pasti kedengarannya nih bukan hal yang udah mainstream lah tibanya ya. OSIS tuh babu sekolah, pengurus aduh disuruh-suruh guru tadi. Jadi menurut kalian tuh gimana sih pandangan kalian mendengar kata-kata dari teman-temannya kayak gitu? Kalau saya sih orang-orang tersebut harus gimana ya? Harus dikasih tahu yang pastinya gitu. Soalnya sebenarnya sih MPK OSIS ini bukan babu sekolah, tapi perpanjangan tangan dari guru kepada siswa dan siswa kepada guru. Karena MPK OSIS tempatnya perkumpulan bagi teman-teman yang lain untuk memberikan aspirasinya kepada kami. Jadi teman-teman memberikan aspirasinya kepada MPK OSIS akan melaksanakannya, akan memberitahunya kepada guru. Kalau menurut saya sih gitu. Dan bagi saya orang-orang yang bilang MPK OSIS adalah babu sekolah, itu adalah orang-orang yang gagal dalam memimpin dirinya sendiri dan dalam berpikir yang luas. Begitu. Berarti lebih ke nggak mau menerima bagaimana mindset orang lain ya begitu ya. Oke. Nah, mungkin ada nggak sih kepikiran untuk kalian berdua bagaimana cara memutuskan rantai bahwasanya MPK OSIS ini adalah babu sekolah? Kalau bagi saya itu merupakan sebuah tugas bagi semua kepengurusan MPK OSIS. Jadi apabila kepengurusan itu mungkin tidak suka dikatakan dalam tanda kutip MPK OSIS adalah babu sekolah. Jadi itu sebuah tugas bagi para kepengurusan untuk bisa menasihati ataupun memberitahu bahwa bagaimana sih MPK OSIS itu sebenarnya gitu. Jadi itulah tugas-tugas yang sangat penting bagi kepengurusan untuk memberikan informasi MPK OSIS itu gimana sih, apakah cuma kerja gitu. Oke, keren. Jadi kalau nggak salah tadi Kiki bilang kalau siswa-siswa dan teman-teman kita ini bisa mengajukan aspirasinya kepada MPK OSIS kan? Ya. Nah mungkin ada beberapa banyak orang yang ingin menyampaikan aspirasi, tapi nggak tahu nih gimana caranya menyampaikan. Ada nggak cara-cara untuk menyampaikan aspirasinya kepada MPK OSIS supaya apa yang diinginkan oleh siswa-siswa tersebut bisa terjalankan gitu? Mungkin ini sih saran dari saya yang kepengurusan lama ya. Kalau saya sih bagi teman-teman yang ingin menyampaikan aspirasinya kepada MPK OSIS bisa langsung datang ke depan ruangan MPK OSIS
ya mungkin teman-teman tahu sih di mana ruangan MPK OSIS. Jadi teman-teman bisa datang langsung ke sana dan memberikan aspirasinya. Dan di situ kepengurusan MPK OSIS akan menerima teman-teman dengan sangat baik. Betul sekali. Berarti nggak ada kayak prosedur-prosedur yang lain gitu, nggak? Berarti kan bisa langsung sat doang. Bisa. Sip. Mungkin ada nggak sih beberapa hal yang kalian harapkan untuk MPK OSIS ke depannya? Ya, kalau harapan saya semoga bagi para kepengurusan baru MPK OSIS masa bakti 2023 semoga bisa menjalankan program kerjanya untuk satu tahun ke depan dengan baik. Saran saya cuma satu, bersabar. Wah, asik, bersabar. Mungkin bersabar itu nggak bisa secara spontan. Skip kita lagi ya. Mungkin sekian dulu deh bincang-bincang santai kita nih di acara Batali. Oke. Dan untuk mungkin di lain waktu kesempatan kita bisa bicara lagi. Dan untuk teman-teman mungkin ini adalah ilmu dan informasi bagi teman-teman semuanya agar bisa memahami apa itu MPK OSIS. Jadi seperti yang dikatakan Kiki dan Iqbal tentang MPK OSIS ini tidak hanya sebagai tempat untuk bekerja jadi babu, tapi ini sebagai tempat untuk mengubah diri dan mengubah pemikiran kita menjadi lebih luas. Oke teman-teman sekaliannya, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di Batali selanjutnya. Oke, see you next time.